Bahkan era Mourinho 2004-2005 itu lebih baik daripada Arsenal 2003-2004. 2004 jelas. Ya, pelatihnya Spanyol aja nggak ngelirik De Gea. Kalau misalkan lo lihat di Liga Inggris sekarang De Gea gimana? Pada musim itu De Gea Enggak sekarang lo lihat. Pelatih ini tiba-tiba jadi pelatih. Bro, lo lihat sekarang De Gea. Capek Enrique ngambil lisensi. Kalau misal Hindia Belanda itu Indonesia. Enggak dong. Indonesia apa ya? Lu nonton bola tuh Hindia Belanda anjing. Enggak dong bang. Karena 1938. Gendut Doni juga belum lahir, gendut Doni. Selamat datang di Hakim Garis Satu. Let's go. Ada gimmicknya anjir. Aduh sakit. Kepala sakit. Naik darah ke kepala. Naik. Kembali. Naik darah kepala. Ini kita mau ngapain lagi? Ini kita masih tempat yang sama dan baju yang sama. Iya deh. Ngapain lagi? Kenapa dibocorin? Ngapain lagi? Biar orang tahu. Biar terbuka ya kita. Aduh. Mau ngapain lagi kita ini? Jadi hari ini kita bakal ada konten baru nih yang ada di Akhirnya. Dari review doang. Iya benar. Vlog timnas. Jadi kita bakal bahas unpopular opinion dari sepak bola lah yang ada di dunia ini. Udah langsung aja deh tanpa berlama-lama, langsung aja ke pernyataan pertama dari Rafli pertama aka Fang. Oh mulai dari lo. Iya, ini dari gue dulu ya. Oke. Unpopular opinion yang pertama adalah Arsenal 2003-2004 atau Arsenal Invincible Piala Emas adalah tim terbaik di PL sepanjang sejarah. Ini gue pribadi jujur ya, gue dapat dari internet juga. Okay. Gue pribadi agak kurang setuju sama pendapat ini. Piala Emas loh. Gue kurang setuju. Gak ada satupun di belahan dunia manapun yang bisa ada. Di Inggris yang Di Inggris dia doang. Di Inggris dia doang. Dia doang. Satu-satunya punya Piala Emas. Bahkan sampai fans Arsenal menganggap lebih baik dari Champions League itu Piala Emas. Gimana? Lebih baik dapat Piala Emas daripada Inggris merdeka gitu. Ya, gimana? Lu gak setuju? Itu nggak setuju dan berlebihan. Bahkan era Mourinho 2004-2005 itu lebih baik daripada Arsenal 2003-2004. 2004 jelas. Pertama, Dia Mourinho dikit. 2004-2005 karena Kalah sekali. kalah sekali dan kebobolan dikit. Parah. Itu kan, Ya. poinnya juga 90 berapa gitu. Ya. Kedua, yang masih gue bilang terbaik lagi, Manchester City 17-18. 100 poin. Walaupun dia ampas di Champions League, tapi di Liga IPL khususnya susah banget dikalahan. Sabar dulu. Berarti kita semua nggak setuju dengan Arsenal 2003-2004 Lu nggak klub setuju? terbaik. Kalau gua nggak setuju. Gak apa-apa kalau kita nggak setuju nggak apa-apa. Itu 2003. Berarti nextnya Chelsea yang juara ya? Chelsea juara. Chelsea Mourinho ya. Nah, Iya, ya itu dia Chelsea Mourinho kalah sekali doang. Terus ya tadi sampai dibilang apa? Kebobolannya dikit. Kebobolannya dikit dan ya sebenarnya tapi ya paling bagus yang 100 poin sih. Iya. Itu 100 poin tuh. Berarti kan menangnya banyak kan, maksudnya. Arsenal itu gak pernah kalah tapi sering-serinya. Iya, sepakat. Kalau lu gimana? Lu lihat apalagi yang pas Leicester juara itu malah menurut gua keajaiban banget yang menurut gua harusnya tuh Kalau keajaiban kita semua sepakat Leicester, tapi tim terbaik waktu pas itu Arsenal enggak? lu tahu lah jawaban gua apa? Apaan? MU treble di tahun 99 tuh OP banget. Di IPL ini gak OP IPL gak dia? nggak? Dia bisa treble, bisa lu bayangin lu Liga Inggris dia menang. Oke. FA Cup menang. Oke. Champions League menang. Menurut gue itu adalah salah satu klub ya, MU yang terbaik ya. Salah satu tim terbaik MU di Premier League. Terus gue juga Oh sepakat. bukan yang ini 2008-2009 yang Terry kepleset. Oh enggak, gue tentu saja kalau menurut gue itu tahun 99 dengan pemain-pemain akademinya yang lebih banyak daripada tahun 2008-2009 yang dia banyak beli pemain luar. Yoi. Itu dia. Ya, jadi menurut gue emang ya bukan salah satu terbaik sih. Ya betul. Oke. Jadi intinya kita bertiga ya tidak setuju kalau Nggak setuju. Arsenal 2003-2004 adalah tim terbaik sepanjang masa Ini kita di IPL. tidak disetting ya. Kita belum saling mengenal sebelumnya. Iya. Kita nggak saling mengenal, tapi kita saling mengetahui rumah masing-masing, alamat rumah kita sayangnya. Tapi kita tidak mengenal. Oke, next siapa kedua? Kalau gue nih, Apa tuh? gue tadi lihat-lihat Twitter kan. Oke. Dan menurut gue ini juga menarik, unpopular opinion juga. Apa tuh? De Gea kiper terbaik dalam satu dekade terakhir. Sudah 10 tahun kan? Iya. Di dunia. Di dunia. Kenapa lu kenapa? Kalau gue Lu setuju. Menurut gue dia adalah kiper yang baik. Kalau misalkan di zamannya pas prime-nya itu masih Fergie. Masih Fergie tuh kalau dia masih di Fergie. Terakhir ya. Fergie terakhir itu. Oh, Kalau 2012 13 berarti. jadi kalau Fergie masih dia yang megang, menurut gua
De Gea adalah kiper salah satu kiper terbaik. Apa ngaruhnya pelatih kepala sama kiper? Terus juga menurut gua kalau misalkan De Gea dalam lu lihat lah dalam 7 musim terakhir di MU, yang ngegendong MU itu De Gea. Ya sepakat kalau itu. Iya. De Gea Kalau itu dan sepakat. Ya, tapi gak bisa dibilang untuk dia jadi kiper terbaik di dunia. Nih kalau gua masih banyak, ada Neuer, enggak gua sih. Ada Courtois, ada Keylor Navas. Keylor Navas kalau lo ngomong itu 3 kali dia treble. Ya. Bukan treble, 3 kali Liga Champion. back to back champion. Jadi gua nggak setuju kalau menurut gua kalau misalnya 10 tahun terakhir terbaik itu ya Manuel Neuer. Kalau gue nggak setuju juga. Kenapa? Karena kalau kita lihat lagi ini kan tipenya beda-beda nih kiper nih. Dia tipenya yang bukan ngalirin bola kan. MU Dia kiper modern. dia stopper. nge-stop bola doang kan. Kalau gitu gue bandingin sama Courtois aja. Menurut gue sama Courtois aja masih lebih baik Courtois. Yakin lah. Yakin lah. Pas di Chelsea sama MU, De Gea di MU gimana? Chelsea juga bagus, dia nggak jelek. Iya. Iya, gue paham. Tapi Kita lu ngomonginnya 10 tahun terakhir. Ya, paham. Kita Kalau- ngomongin 10 tahun terakhir, Iya, bukan paham. lagi ngomongin di Chelsea atau di Liga Inggris kan, kita nggak ngomongin Liga iya, Inggris, enggak, kan? gue paham. Tapi pas Iya. maksud gue kita coba bayangin dari Di Chelsea. Atletico Madrid dia masukin final champion, walaupun akhirnya kalah. Iya. Tapi kalau menurut gua, De Gea kalau misalkan bukan zamannya dia yang MU-nya lagi worst, lagi jelek-jelek kayak lo tau lah MU pas Nah, iya. dari 6 tahun atau 7 tahun terakhir MU jelek banget. Menurut gua De Gea adalah salah satu kiper yang harusnya tuh disejajarkan sama kiper-kiper top dunia. Oke. De Gea 2 musim atau 3 musim terakhir sempat hampir keambil posisinya sama Dean Henderson. Tapi balik lagi karena emang dia stopper yang paling gila menurut gua. Iya berarti kan nggak 10 tahun terakhir dia paling bagus. Mungkin bisa jadi Casillas Porto lebih baik daripada De Gea. Nggak mungkin, Bang. Nggak mungkin. Lu gimana? Enggak, tadi gue bilang Nggak nggak setuju setuju. kan? Kalau mau dibandingin karena gue lebih suka kiper yang modern gitu. Ya. Ya, pada zaman itu nggak ada lah. Dan Manuel Neuer Neuer doang. Neuer tetap nomor 1 menurut gue, kiper nomor 1 dalam 10 tahun terakhir. Tapi kalau mau apple to apple, dia dibandingin sama Courtois masih jauh. Bukan nggak jauh sama sih. Alisson tuh bagusan Alisson. Lebih unggul. Itu gua enggak setuju. Gue nggak Alisson. Alisson, Tapi bro. kalau misal Courtois. kalau gue bandingin De Gea sama Neuer kalau menurut gue daripada sama Courtois gue bandingin De Gea sama Neuer. Kaki mati gitu dibandingin sama Lu Neuer. nggak bisa modern football, nggak bisa kiper modern. Tapi stoppernya dia gimana bro? Jangan bandingin sama Neuer, sama Unai Simon aja kalah. De Gea gimana? Ya pelatihnya Spanyol aja yang nggak ngelirik De Gea. Kalau misalkan lo lihat di Liga Inggris sekarang De Gea gimana? Pada musim itu De Gea Enggak sekarang lo lihat. pelatih ini. Tiba-tiba jadi pelatih. Bro, lo lihat sekarang De Gea. Capek Enrique ngambil lisensi. Ngelihat potensi pemain. Ya buktinya Spanyol emang bagus gak di Piala Piala Spanyol bagus gak di Piala Dunia? Gue tanya. bagus aja. Kurang menurut gue. Kurang, cuman Kata lo bagus sampai kurang. Bukan kipernya, bukan masalah kipernya. kipernya. Mungkin kalau De Gea yang main lebih buruk malah. Enggak bisa ngalirin bola. Spanyol jadi mati Pak serangannya. Enggak Iya juga dong. sih menurut Oke, gue. Oke. Menurut gua De Gea itu bahkan di bawah Pickford menurut gua itu. Wah, ini berlebihan nih jatuhnya. Disrespect. Iya, lo berlebihan Oke, jatuhnya. oke. Jadi, Berlebihan. ya, menurut lo Gua De Gea terbaik di IPL, kalau menurut gua enggak dan dia juga enggak. Bukan di IPL, di dunia ya. Iya di dunia. Enggak. Kok Oke. EPL? Iya, Iya, di dunia. Lanjut. Selanjutnya gue bakal kasih ke Iksan kali ya. Boleh. Lampard itu adalah gelandang terbaik di dunia. Gelandang terbaik di Inggris sepanjang masa. Di Liga Inggris sepanjang masa. Dulu Inggris sepanjang masa. Ya. Kalau menurut lo gimana? Jelas Lu setuju. Setuju lah. 211 gol terbanyak sepanjang masanya Chelsea. Gue juga setuju sama statement ini karena dia sebagai gelandang selain bisa ngalirin bola, walaupun gue nggak terlalu merhatiin dia pas di Chelsea ya, tapi dia juga bisa nyetak gol, itu nilai plus dan golnya banyak lagi kan. 211. Asisnya juga banyak, jadi dia bisa multifungsi di timnya gitu loh. Dan di Liga Inggris gue belum melihat satupun yang bisa mencapai levelnya itu kecuali yang mendekati Gerrard sih menurut gue. Kevin De Bruyne kalau sekarang? Masih belum sih. Belum juga. Masih belum. Menurut lo gimana? Gue beda ya sama kalian berdua. Kenapa ya? Karena Kalian berdua. iyalah. Gue kurang setuju sih kalau misalkan lu melihat gelandang terbaik itu dari cetakan golnya, cetakan gol. Oke lah, dia mencetak gol itu nilai plus, tapi lo lihat juga lo dari prestasi apa aja sih yang dibawa oleh gelandang itu. Ya iyalah, karena itu salah satu faktor menurut gue. Dari boleh gol, lo lihat dari salah satu faktornya juga dari Ini prestasi asis.
secara individu atau Individu disiplin ya? dan tim kalau menurut gua. Individu dan tim karena masih ada beberapa pemain yang ya dia dibilang itu bukan seorang gelandang serang yang gelandang Ini seperti di Liga Inggris aja ya? Iya, bukan di liga-liga yang iya, lain ya? bukan Jangan lu kemana-mana. Iya, karena menurut gua masih ada beberapa pemain yang kalau menurut gua Contoh? Kevin De Bruyne tuh salah satu yang harus kalau dia dari awal dia itu masih ada di Chelsea atau misalkan di City, dia dari akademi atau gimana, dia menurut gue juga bakal bisa mengalahkan golnya si Lampard ini atau enggak Paul Scholes. Itu bocah aja mau Oscar kalah anjing. Paul Scholes kenapa? Paul Scholes juga menurut gue adalah salah satu tipe gelandang yang bukan gelandang serang tapi dia bisa meraih assist dan trofi yang banyak. Jadi bukan masalah golnya tapi lo lihat prestasinya dari prestasi, dia cara ngalirin bola dan juga cara dia juga bisa mencetak gol karena itu faktor-faktor penentu dari seorang gelandang. Itu sih nggak hanya cuman masalah gol itu kalau gue. Kayak gue mau nambahin dikit ya. Emang Lampard di Chelsea nggak berprestasi ya? baik tim maupun individu. Masuk FIFPro berapa kali, dominasi Ballon d'Or, juara Liga Inggris, juara Liga Champion juga, FA Cup juga. Ya, Palik bahkan. iya, walaupun memang di timnas Inggris ya Emang timnasnya nggak berprestasi. Emang timnas ya mau ngarepin apa Lampard sama Peter Crouch, Emil Heskey, Kiper Robert Green, kiper Daniel James, apa? Tetap aja. Jadi gua nggak setuju. Oke. Lu nggak setuju apa ya setuju tadi? Oh ya, gua setuju Lampard. Nggak setuju pendapat dia. Ya, gua nggak bro. setuju pendapat dia. Ya udah, ini pendapat Oke. gue. Udah. Berarti jadi kesimpulannya Gua setuju, dia setuju. Gue setuju terbaik. Lampard terbaik di Liga Inggris, dia juga setuju, lu nggak setuju. Gua nggak setuju. lanjut. Oh, mungkin ini gua ada tambahan nih. Terakhir. Terakhir ya. Yo. Jadi gini, dari tadi kan kita Soeharto dulu sama Jokowi. Apa ada? Sorry. Ayo duduk. Ya kan lu enggak unpopular pada dia, ayo. Udah video udah. Tutup aja video. Ada satu, Apa? ada satu di gue. Gue meninggal. Popular opinion gue, Jokowi sudah membangun dinasti. Udah paling video cukup ya. Cukup. Yang benar-benar aja. Ini sepak bola bukan politik. Jangan dibawa-bawa politik. Sepak bola tanpa politik. Nurdin Halid adalah ketua PSSI terbaik di dunia. Ya, Unpopular opinion dari gue tentang timnas adalah timnas era Luis Milla adalah timnas terbaik sepanjang masa atau sepanjang sejarah. Ini menurut kalian. Kalau menurut gue setuju. Gue melihat dari sisi permainan Luis Milla kan datang dengan filosofi Spanyolnya kayak operan-operan pendek dan membangun dari build up dari bawah kan, ciri khas pelatih Spanyol kan, dan dia bisa menerapkan itu di Indonesia. Itu butuh apa ya? Butuh tim yang bagus dan juga kepemimpinan dan otak yang brilian dari seorang pelatih kepala gitu. Dan itu ada di Luis Milla, dan di era Luis Milla permainan timnas menurut gue paling terbaik, paling enak ditonton Efes. Paling enak ditonton dari belakang ke depan. lu seringan ngelihat ini kali La Liga kali. Gak apa-apa, oke, iya. Dan prestasinya walaupun gak pernah ikut AFF, at least di Asian Games kita bisa 16 besar ya? 16 kalah lawan UAE. ASEAN Adu loh, penalti. ASEAN loh. Tapi dari permainan balik lagi, gue suka banget. Itu menurut gue. Karena dari prestasi tidak ada yang bisa dibandingkan. Gue dikit nih, gue mau nanya. Ivan Kolev. Enggak, gue pengen nanya. Kalau misal Hindia Belanda itu Indonesia. Enggak dong. Indonesia apa ya? Lu nonton bola tuh, Hindia Belanda anjing. Enggak dong bang. Enggak, karena 1938. Gendut Doni juga belum lahir, Gendut Doni. Enggak, karena kan timnas. Enggak. Indonesia, PSSI, Hindia Belanda belum ada PSSI. Ya makanya gue mau 10 nanya. tahun setelah sebuah pemuda tuh anjing. Gue kan pengen nanya. Gue nanya Dari awal lu nonton bola kan 2010 berarti itu. Iya. Berarti dari zaman Alfred Riedel udah dihitung di situ. Iya, karena gue pengen nanya aja, pengen tahu. bangsat, Karena bangsat. Piala Dunia masuk Udah, Indonesia. iya. Lu setuju gak sama tadi? Siapa duluan nih gua? Lo dulu aja. Gua enggak. Oke. Gua Simon McNamee. Enggak dong. Enggak dong aja. Enggak ada. Juara sama banyak. Bisa ngapa-ngapain di AFF. Gua tetap STY. Stay ya? Stay. Ada alasan gak? Alasan karena yang dipakai mungkin kalau soal permainan STY nggak buruk juga. STY nggak buruk, bagus. Tapi mungkin kalau lebih enak dilihat dan lebih jelas itu emang Luis Milla. Iya. Tapi yang gue suka dengan STY, dia tuh nggak pakai pemain-pemain tuanya lagi. Jadi kayak lebih Membangun kali. ya untuk membangunnya lebih enak, dan STY kan juga ngelatihnya semua jajaran umur kan dia ya. Sama Luis Milla juga.
U9 juga ya? 29 juga. 23, tapi nggak sebanyak SD kalau nggak Iya. salah. Waktu itu kan ada Bima Sakti kan kalau nggak salah. Itu kalau gue sih tetap gue STE. Oke, STE. STE juga mungkin di media lebih disiplin ya. Benar, lebih disiplin. Walaupun dia Makan gorengan. banyak iklannya. Ya makan gorengan. Yang penting halal Hansamu. Hansamu. Kalau lu gimana? Kayak lu Alfred Riedel lebih bagus ya? Enggak sih, dua-duanya bagus. Dia punya filosofinya sendiri. Dia punya salah satu apa ya? Ini sendiri sih. Siapa nih? Tipe Iya, dua dua-duanya. Smil sama STY. Gue ngebandingin dua pelatih ini aja, Kenapa STY nggak sama yang lama-lama? mau diapain gitu loh dari Maksudnya Alfred Riedel jelek? bukan, gue nggak bilang Piala Asia 2007 jelek skuadnya. Permainannya Nggak jelek, ada. Dam. Demi apa sih? nggak ada yang ngomong jelek, nggak ada yang ngomong jelek di sini. Dulu kita juara Asian Games loh tahun 91 sih. Iya. Itu jelek ya. Gue nggak bilang jelek. Rulinere. Lihat ini Om Rulinere. Anda Nggak ada yang ngomong jelek kan dari tadi pernyataan gue nggak ada yang jelek. Rulinere lu bilang jelek. Gila lu. Gue nggak ada yang ngomong pernyataan jelek. Om Rocky. Silakan. Tirai. Lu kalau misalkan ini dia berdua ini dungu karena nggak denger pernyataan gue yang bilang jelek. Yudam gerung ini. Yudam keluar ke Karena begini. Ya. Karena gue nggak bilang gue mau mengeluarkan pernyataan jelek. Gue kalau gue ngelihat dari pembentukan timnya. Jadi Dari dia ngebawa tim mudanya, dari dia ngelihat tim seniornya digabung jadi satu. Kalau gue STY. Kalau gue itu STY karena dia ngebangun timnas Indonesia ke arah lebih baik lagi dalam beberapa tahun ke depan. Betul. Kalau gue ngeliat kayak gitu karena karena alasan gue sama Yudam sama. Dan masih berlangsung ya ST ya. Masih berlangsung. Semoga dia bisa dapat prestasi yang kita yang doain baik aja ya. karena emang Kayaknya nggak bakal diperpanjang deh. Nah itu dia kalau gue menurut gue ini STY lagi ngebangun blueprint yang bagus. Kalau menurut gue. Iya, tapi bukan tugas ST yang membangun blueprint. Itu PSS Erick Thohir. Erick Lamela maksudnya. Bukan. Apa namanya? Sudah tidak berani. Erick Lamela. Ya, tapi kan sebagai pelatih dia juga harus bisa ngebangun squad yang benar-benar dari nol. Iya, STI-nya sih mau, tapi PSSI-nya Iya, siapa PSSI itu? Erick Kolim. Ya, enggak. Kira Erick Sukamti tuh. Aduh anjing. Anjing Erick Sukamti. Nah, paling itu aja video dari kita dari sekarang. Udah cukup. Nggak ada ya? Nggak ada lagi udah. Kita video ini kita cukupkan aja sampai sekarang. Jadi jangan lupa di like, komen, subrek di video ini dan juga ditunggu video-video dari HGP yang selanjutnya. Oke, sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Akibat let's go. Let's go.